Signatur gimana? Sikat. Bisa sangat digandrungi gitu kan. Itu sebenarnya adalah ada andil pemerintah dalam agensi-agensi boyband dan girlband itu sebenarnya. Iya, jelas. Ada peran pemerintah. Sedangkan kan di Indonesia enggak sebenarnya. Pemerintah tuh enggak semasuk itu dalam industri-industri hiburan. Masuk. Dijadiin tim kampanye. Ya, kalau butuh masuk kalau butuh. Ada kepentingan politik. Ya. Sebenarnya Korea juga pasti ada kepentingan politik. Iya, iya. Orang belum pernah baca sampai sedetail itu sih. Ya, mungkin itu kan kepentingan politik pemerintahnya untuk mempertahankan budaya mereka sebenarnya. Iya sih. Karena ketika budaya mereka dijual di luar negeri kan keuntungan makin banyak. Ya. Wah, ngeri. Nah, ini pemerintah kenapa nggak berpikir ke sana gitu? Ketika budaya kita bisa dijual ke luar negeri, kan pendapatan per kapita kita siapa tahu bisa naik. Masalahnya ketika udah berpikir ke sana, siapa yang paling merasa terancam? Barangkali orang yang merasa terancam itu yang menahan pemerintah agar tidak berpikir ke sana. Yang kayak tadi orang bilang lah, ketika pemerintah ingin membuat suatu kebijakan terkait transportasi publik, yang paling merasa terancam kan perusahaan motor itu sendiri, ataupun perusahaan mobil dan lain-lain. Nah, ya. dari hal ini kan mungkin ada kesamaan lah. Oleh karena itu diserahkan kembali ke presiden terpilih. Saya percaya sekali kepada Anda. Lempar bola panas. Anda kan dekat dengan pengusaha-pengusaha. Dan dia juga pengusaha. Dan dia juga adalah salah satu aktor pengusaha sukses ya. Relasi Anda banyak kepada para pengusaha-pengusaha. Jadi saya harap benahilah hal seperti ini gitu. Enak, itu udah berapa lama tuh? 38. Oh, masih lama tuh. Ya, konten live streaming ISO speed kalah. Konklusi tadi. Ngelak tuh, nyantai weh. Sok. Tapi kalau misalkan ngomongin ini ya si globalisasi ini kan bisa ngincar sampai lingkungan primer. Mungkin ya kebutuhan untuk Kementerian Kebudayaan itu. Jadi si kebudayaan ini bisa nyampe sampai lingkungan primer. Tapi sebenarnya budaya kesenian yang mungkin agak luntur. Tetapi budaya lingkungan itu enggak. Kalau menurut orang enggak. Gimana kalau kondisinya masyarakat Indonesia itu malu dengan budayanya sendiri? Wah, itu parah sih. Siapa Tapi itu yang malu sama budaya sendiri? Pernah berpikir seperti itu nggak sih? Kita bangga dengan pakaian yang kita miliki, padahal pakaian yang kita miliki itu adalah ala-ala barat. Misalkan, pakaian yang digunakan untuk mengajar pada saat dulu di era penjajahan itu memakai jas. Ketika di kampus-kampus, misalkan kampus-kampus yang ada. Tapi kita sebagai masyarakat lokal menggunakan kebaya, menggunakan ya pangsi dan lain-lain. Ada istilahnya suatu simbol bahwasanya orang berjas itu bisa ataupun lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang akhirnya stigma itu kan terbangun. Ya, itu berkebaya dan menggunakan pakaian adat, sehingga kita lebih bangga menggunakan ya produk-produk brand-brand yang dari luar gitu. Kita jarang melihat orang yang menggunakan pakaian lokal di kesehariannya, kecuali batik ya. Batik itu masih bisa lah. Ya kan, batik itu di atas formal paling tinggi kan kalau di kita. Tapi untuk meja batik. Kita coba lihat lah untuk pakaian yang lain seperti pangsi misalkan. Ataupun misalkan kebaya selain ke kondangan gitu. Kemana gitu? Ya, pada akhirnya kan budaya itu hanya digunakan sebagai simbolis kan di waktu-waktu tertentu. Nah, kritikan, saya pernah ngobrol sama teman mengenai kritikan distro di Bandung atau industri fashion di Bandung. Ini spesifik mengenai kebaya dan lain-lain. Gini, kalau di luar negeri itu kan fashion itu ngikutin musim ya. Jadi desainer-desainer seperti Gucci, Hermes, Louis Vuitton, terus Balenciaga dan lain itu nyesuaiin musim. Pakaiannya pun ya kultural sebenarnya. Apa yang digunakan oleh orang-orang sana. Namanya juga jualan. Nah, pada akhirnya kita tuh ngadopsi kan. Merek-merek di kita gitu. Merek-merek di kita tuh ngadopsi. Nih, industri kita tuh hanya mengadopsi gayanya aja. Kreativitasnya enggak. Iya betul. Di kita lebih ke kreativitasnya di gambar bajunya. Si model bajunya enggak. Nah, kenapa pemerintah enggak investasi ke desainer-desainer yang ada di Indonesia?
dia yang bikin produk. Sama halnya kayak mungkin di luar negeri desainer-desainer tersebut. Mereka yang bikin bentuknya, mereka yang bikin. Jadi kita tuh nggak pernah ada orientasi ke bentuk pakaian. Tapi ketika ada dihargai nggak sih menurut ente orang-orang seperti itu? Orang tersebut harus diberikan, pemerintah harus investasi kepada desainer-desainer lokal yang mendesain kebaya dan lain-lain. Dibikin perusahaan besar. Tapi bakal menjadi suatu pertentangan nggak? Kenapa kebayanya dirubah jadi kayak gini? Kenapa kebayanya? Ya menurut saya, kalau misalkan ada pertentangan, itu hanya bagian dari kita telah melakukan sesuatu. Seenggaknya ada upaya dari kita gitu. Betul, sepakat. Jadi desainer-desainer ini bisa aja dikuliahin dulu ke luar negeri atau diberikan apalah. Tapi balik lagi ke Indonesia, dia harus sudah bisa bikin brand, desain yang dimana mengadopsi karya lokal gitu. Orang kira tuh bakal ini ngusir pemerintah. Enggak. Kayak Soekarno dikuliahin ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia malah ngusir yang nguliahin. Iya, kembali lagi lah pada topik. Untuk si desainer tersebut misalnya pindah ke luar negeri dulu, sekolah segala macam, sekolah ke sekolah-sekolah. Misalkan ngebuka akademik di industri fashion tingkat dunia gitu kan. Karena gini, yang dibuat oleh industri fashion juga kan itu baju-baju mereka sebenarnya. Mereka bikin jas dan lain-lain gitu. Bentuknya beda-beda. Ada yang modelnya boxy, ada yang modelnya jadi gombrang gitu, jadi oversize. Itu sebenarnya saya agak tertarik juga ke dunia fashion, cuma itu karena di fashion di kita itu lebih orientasinya lebih ke gambar yang ada di baju. Iya. Gambar yang ada di Padahal yang sifatnya apa ya? Maksudnya teh dari baju itu banyak yang bisa digarap loh, bukan hanya sekedar gambarnya aja loh. Sebenarnya kan bisa kita tentukan itu dengan kultural Indonesia. Misal bikin kaos kalau banjir. Atau celana untuk banjir dengan bahan jas hujan gak jadi masalah. Cuma kan itu kultural Indonesia, itu terjadi. Banyak. Kenapa nggak ada terkesan lucu kan? Terkesan lucu. Yeah. Terus apa bedanya dengan orang luar negeri yang bikin baju untuk salju sebenarnya? Iya, betul. Nah, masalahnya Itu kan. kondisi Orang Indonesia kita kan, bahkan make baju yang untuk musim salju di Indonesia. Aduh dah. karena kan orang ya nyambung lah ya. Kan di drama orang suka nonton drama Korea, betul. Jadi di drakor itu baju itu sampai sini. Ya kayak parka-parka gitu ya. Orang nggak tahu lah nama Parka itunya Meg. apa. Pokoknya si bajunya tuh sampai sini. Nah, kan itu kondisi geografisnya mendukung kan? Iya. Karena 4 musim. Ketika pakai musim salju ya mungkin segini. Tapi dipakai bos di Indonesia. Emang kita nggak bicara baik buruk benar salah ya. Tapi korelasinya dengan masalah musim itu apa gitu? Ya karena kan yang dianut itu gayanya. Ya gaya. Gitu. Jadi bukan fungsi gitu. ya. Jadi pada akhirnya dianut itu culture. Kan mereka tuh ngebuat seperti itu kebutuhan sehari-hari yang digayakan gitu. Iya, iya. Yang dibuat suatu gaya untuk di sisi lain agar menunjang kebutuhan emosional, agar ada kepuasan dalam diri ketika memakai baju, ada kebutuhan dalam diri lah, kebutuhan diri gitu. Untuk agar terhindar dari angin, Iya. musim dan lain-lain. Ya. Jadi saling berkolaborasi lah. Ya, pada akhirnya kan Indonesia itu membutuhkan, pada akhirnya kan desainer-desainer itu nggak dihargain kan. Sebenarnya ada, saya yakin juga orang Indonesia menyesuaikan baju dengan kultural Indonesia. Entah dari bentuk, kebaya dan lain-lain. Misal kebaya tepi bisa anti hujan atau segala macam, anti kebanjiran. Atau anti suhu panas dan sorenya hujan. Itu kan global warming ya sebenarnya. Ya bisa lah gitu. Atau pancaroba yang bikin orang-orang sakit gitu. Kalau di Indonesia kan. Di luar negeri juga hal serupa. Cuma kan pada akhirnya yang dianut itu gayanya aja, fungsionalnya enggak. Karena, pada akhirnya itulah terlihat bahwa bagaimana negara lain mendistribusikan atau mempromosikan budayanya. Bukan hanya dalam drama Koreanya. Drama Koreanya, iya ceritanya khas Korea. Sampai baju-baju yang dipakai pun khas Korea. Bahkan orang lihat ya, dalam satu drama Korea itu mempromosikan unsur budayanya sangat banyak. Dari makanannya. Ya, makanan. Dari budayanya, dari bahasanya, terus dari pakaiannya, dari kultural masyarakatnya. Wah, sehingga sekarang kan kita lihat banyak
les bahasa Korea misalkan. Ya, ya. Terus misalkan topoki apa sih kayak makanan-makanan itu kan udah masuk ke Indonesia itu. Ya, ya. Udah menjadi suatu gaya hidup bagi orang Indonesia itu sendiri. Terus artis-artisnya dikagumi, bahkan artis Indonesia itu kalah dikaguminya gitu. Dengan malah artis Indonesia juga ngagumin artis itu Korea gitu kan. nah Ya. anjir sekuat itukah apa sih budayanya tetap sama tapi cara mendistribusikan budaya itu gitu. Ya, itu kan berarti memang tergantung kebanggaan orang-orangnya ya. Maksudnya gini, bahkan nggak hanya Korea, Amerika, Itali, Indonesia itu menganut semuanya sebenarnya. Ya. Contoh. Jadi contoh, aduh, gini aja. Ke kampus aja datang, ada yang setelannya kayak orang Korea, ada yang setelannya kayak orang Amerika, ada yang kayak orang Kolombia bahkan. Indonesia tuh nganut semuanya sebenarnya. Karena multikultural. Masalahnya kulturnya kultur luar negeri. Nah, tapi itu kita sangat-sangat jarang melihat orang Bandung ataupun orang lokal datang ke kampus tuh dengan gaya Sundanya gitu. Jarang bos, kecuali acara formal yang batik ataupun kebaya dan lain-lain. Ya, itu sih sebenarnya kayak gini ya. Ketika semua sebenarnya ada saya agak setuju kalau sekolah itu bikin suruh pakai baju pangsi dan lain-lain gitu. Sebenarnya agak setuju juga. Karena pada dasarnya ketika itu dinormalisasi akan menjadi normal. Iya, betul. Itu sebenarnya. Ketika itu cuma bikin aja satu brand yang kayak gini. Bagus atau enggak, sebenarnya gini, dalam ini fashion ya. Apa yang saya lihat bagus atau enggak itu enggak pernah ada patokannya sebenarnya. Betul. Tergantung itu musim atau enggak. Patokannya menurut orang patokannya adalah orang yang berbicara tentang hal tersebut. Gitu. Nah, sebenarnya ada benar juga dengan menggunakan influencer untuk promosikan produk lokal. Itu benar sebenarnya. Dan pada akhirnya kan produk lokal juga agak naik lah. Cuma produk lokal pun ya memang lokal, cuma tidak memperlihatkan budaya Indonesianya. Itu peningkatan menurut saya sebenarnya. Mungkin bisa ditingkatin lagi lebih ekstrim lah ya, bukan ekstrim, lebih ke bukan ekstrim tapi lebih vulgar menampakkan budaya Indonesianya ya. Contohnya pangsinya gitu, diperlihatkan dan segala macam. Sebenarnya ada benarnya sebenarnya, jadi upaya untuk melakukan itu dalam segi promosi itu udah ada. Cuma menurut saya untuk lebih mendobrak itu, jadi ada desainer dari lokal mungkin yang pasti sekolah desain ya teman-teman, sekolah desain. Karena ya mungkin orang seperti saya nggak bisa dikasih tanggung jawab untuk ngedesain baju gitu kan, kayak gitu. Tapi ada hal ya, itu kan suatu budaya kita ya, masukin orang yang bukan kompetennya. Jadi untuk yang di luar negeri gitu ya, untuk mempromosikan budaya itu ya desainer, pembuat film. Hal-hal itulah orang-orang yang berada di industri kreatif itu harus pemerintah harus invest di situ gitu. Tetapi jangan dimatikan idealisnya. Bebas mereka bikin apapun. Misalkan bikin. Tapi hambatannya adalah ketika bertentangan dengan budaya itu sendiri. Misalkan yang tadi orang bilang, orang pengen mencoba suatu inovasi baru dari kebudayaan. Misalkan ya dalam sudut pandang tadi pakaian. Kebaya, tapi misalkan setengah badan misalkan. Itu kemarin viral bos terkait kebaya ala Korea yang segini. Oh itu langsung dihujat habis-habisan itu. Ya. Jadi kita tuh ya yang kembali lagi seperti itu. Sebenarnya bebas kan. Jangan ada suatu penahanan dari pemerintah ataupun dari masyarakat ketika seorang desainer yang berpikir kreatif untuk berkreasi dalam pikirannya. Tapi kita tuh selalu ditentang oleh budaya sendiri. Misalkan, oh ini baju batik ini, baju kebaya ini terlalu sakral kalau dirubah-rubah. Nah, ya gitu. itu sebenarnya berbenturannya kan sama, karena budaya kita kan sakral ya. Ya mungkin itulah adalah suatu kekayaan Indonesia mungkin ya. Karena nggak seluruh dunia itu budayanya sakral. Karena budaya mereka didistribusikan. Tapi ketika kita ingin mendistribusikan, pantangan Indonesia itu benar. Jadi jangan sampai kesakralan tersebut hilang, cuma didistribusikan ke seluruh dunia. Itu adalah pantangannya. Mungkin itu yang bisa menjadi, atau itulah bahan kajian mungkin untuk mendistribusikan budaya kita. Untuk
mendistribusikan budaya, tapi tidak menghilangkan nilai sakralnya. Betul. Karena ya itu kan. Ya Tapi kayak sulit contoh- nggak sih maksudnya ketika dua hal yang tadi di sisi lain kita ingin mendistribusikan secara global, di sisi lain kesakralannya tetap terjaga, kan itu sulit. Maksudnya yang berbentuk budaya eksistensial seperti jenis pakaian, terlihatnya seperti apa, itu mudah untuk dimasukkan. Tapi secara esensi dari nilai dari batik itu sendiri, esensi dari kebaya dan pangsi itu sendiri kan sulit untuk masuk ke ranah-ranah global gitu. Ya. Secara esensi gitu. Ya pada akhirnya kan ketika gini. Ini analogi ya, maksudnya nggak, maaf banget kalau salah, cuma ya emang kayaknya besarnya salah sih. Nanti kurang potong. Potong video jadi Ya, kena highlight. gini. Pernah nggak ngedengerin satu lagu yang enakin banget, Ya, terus ketika semua orang udah menggunakan itu, jadi kurang. ya Hmm. itu adalah minus orang Indonesia sebenarnya. Orang Indonesia itu nggak mau jadi umum. Hmm. Ya ketika kita ingin mendistribusikan budaya, ya budaya itu harus jadi umum. Hmm. Walaupun nilai-nilai yang kita anut sedikit terpotong gitu. Hmm. Sedikit ya. Tapi Ya, saya banyak yakin lah. ketika Anda benar-benar fans sejati, mau siapapun yang menggunakan itu, Anda tetap bangga Hmm. mendengarkan Lagu. lagu itu. Oke, paham. Iya sih analoginya. Sama analoginya. Betul. Ke- Nah, itu pertentangan untuk seorang desain-desain yang kreatif ini semakin lama semakin terhambat gitu, bahkan bukan oleh pemerintah sih, betul. Oleh masyarakat itu sendiri. Ya, yang emang- terlalu ya, over itu kan tidak baik ya. Ya pandangan sebenarnya kalau saya sih Indonesia tuh gini. Bukan bodoh ya, cuma Kurang lah. pernah ada yang mengatakan gini ke saya, kalau misalkan kuliah itu gak nuntut kalian jadi pintar, Hmm. seminimal mungkin bisa ngebodoh-bodohin orang yang lebih bodoh dari kalian. Itulah pemerintah sebenarnya teman-teman. Siapa Kan tuh? gini, kalau nggak bisa dibinasakan. Ingetin ya buat dipotong ya. Ingetin, kalau ingat nih, kalau nggak bisa dibina kan dibinasakan. Tahu ini nggak? Di sini ada yang nonton anime Naruto. Orang lagi nonton Kimetsu no Yaiba. Naruto ada yang nonton? Nonton. Tahu Madara Uchiha? Tahu. Dia kan sebenarnya orang yang super kuat, yang sebenarnya dia tuh punya kapasitas untuk memajukan negara itu gini. Betul. Konoha itu. Tapi karena masyarakat Konoha yang terlalu goblok ke si Madara, akhirnya dihancurin sekalian sama dia. Itu analogi pemerintah, teman-teman. Mereka tuh punya kekuatan untuk memajukan negara kita, cuma gara-gara negara kita masyarakatnya terlalu ya seperti itu, dihancurin sama mereka karena mereka juga punya kekuatan untuk ngancurin. Kekuatan mereka untuk memperbaiki sama besarnya dengan kekuatan mereka untuk menghancurkan. Makanya jangan sampai kasih celah. Orang-orang seperti itu. Itu mungkin sebenarnya gini. Ya musundana kieu orang pernah kieu. Ih, goblok pisan mending kurang hancurkeun we sakalian gitu kan. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Mungkin pemerintah bisa aja berbicara seperti itu, ya minimal ngebodoh-bodohin orang yang lebih bodoh dari dia. Jadi sebenarnya kalau misalkan pemerintah itu pintar, ya pintar sebenarnya. Orang-orang pintar. Yang ada dalam pemerintahan tuh. Pintar ngebodoh-bodohin orang itu. Iya, pintar ngebodoh-bodohin orang yang lebih bodoh dari mereka gitu. Nah, gimana nanti? Ada harapan nggak sih maksudnya sebagai anak muda Yakin yang, lah, yang orang lihat ya, di berita-berita terkait orang-orang Gen Z itu sulit mendapatkan rumah. Kan kita sebenarnya tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa mengakselerasikan diri ketika gaji kita masih UMR. Kita itu dengan gaji UMR itu hanya bisa bertahan hidup, itu pun ngos-ngosan gitu. Sehingga kan harus ada kebutuhan lain gitu. Selain dari gaji UMR yang di Bandung kan 4,2 kalau nggak salah. 4,2 kontrakan sejuta misalkan, kan sandal tangan papan, itu nggak akan bisa nabung tuh sulit gitu. Ya, ya karena itulah regulasi dari kita kan dibikinnya kek sebenarnya. Ya, itu yang Regulasi sosial, ekonomi, politik itu semuanya dibikinnya kek, semuanya dibikin pas-pasan. Ya, secara keekonomian kita dicekek, secara waktu kita dicekek. 8 jam selama 6 hari. Ya, maksudnya gini, Anda gaji rata-rata orang Indonesia itu 2,3 gitu ya. Ya sekitar lah. Ya. Dan banyak standar-standar aneh sebenarnya dengan kata gaji harus 10 juta tuntutan gara-gara stigma dalam TikTok gitu ya. Ini tidak Ya itu. tidak mendiskriminasi salah satu pihak aja ya. Maksudnya nggak laki-laki atau perempuan. Sebenarnya dua-duanya juga termakan stigma itu gitu.
stigma bahwa laki-laki gajinya harus lebih besar daripada perempuan. Anda patriarki, jelas Anda patriarki. Ketika Anda mengatakan bahwa laki-laki gajinya harus lebih besar dari perempuan. Betul. Maksudnya ya urusan Katanya kesetaraan gitu ya. Iya. Tapi Iya, benar. kalau gajinya setara nggak mau. Tapi perempuan minta gaji yang 10 juta misalkan. Ini nih, kalau misalkan ini Anda yang ngomong pingin gaji 10 juta sama cowok yang gajinya 10 juta. Kalau saya punya uang 10 juta ya saya nggak akan milih Anda sebenarnya. Nanti dibalikin. Saya juga nggak bakal milih Anda. Gitu. Kalau gaji saya 10 juta hari ini, Oh, iya juga. ya kan sebenarnya kalau misalkan hari ini gaji saya 10 juta. Jadi ya itu realistisnya nggak gitulah gitu. Maksudnya beberapa stigma dalam masyarakat ini terkadang kurang realistis. Itu sebenarnya saya kritik. Ya. Ketika standar yang terjadi itu masih dalam hal wajar, itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya, standar baru yang tadi kita Iya, bilang. standar baru yang tercipta kayak typing ganteng gitu-gitu ya itu masih wajar lah. Maksudnya masih bisa terkendali. Cuma ketika yang disentuh adalah sandang pangan papan dan lain-lain itu kadang merugikan gitu, sangat-sangat merugikan. Nah, itulah standar-standar baru yang mengganggu bagi orang. Kenapa mengganggu? Jadi gini lah, kita itu, misalkan kita sebut kita sebut wanita lah. Wanita itu bekerja itu sebenarnya untuk bicara tentang fisiologis, sandang pangan papan. Ternyata ada kebutuhan baru, skincare. Ya. Skincare itu bisa istilahnya kita sebutlah 1/3-nya dari anggaran per bulan ataupun 1/4-nya. Sehingga standar baru yang merugikan ini adalah standar baru yang sebenarnya itu bukan kebutuhan primer dia, tapi dianggap kebutuhan primer gitu. Ya ngerti. Jadi salah tafsir aja. Dan itu sudah maksudnya seakan-akan benar-benar dibutuhkan. Sama siapa? Sama masyarakat sosial media dan lain-lain. Jadi saya berharap gitu ya kepada pabrik make up atau perusahaan-perusahaan make up yang gitu bikin make up yang mengandung karbohidrat dan bisa dikonsumsi gitu. Jadi ketika si orang ini membeli make up dibanding makan, itu make up bisa dimakan karena mengandung karbohidrat dan vitamin dan lain-lain gitu. Tapi bisa dikonsumsi, yang penting bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Itu sepertinya itu saran yang masuk ya. Jadi teman-teman silakan melakukan penelitian gimana caranya make up itu bisa dimakan gitu. Atau misalkan bungkusnya lah ya. Nah, make up itu kan ada yang bedak, itu bedaknya bisa diseduh. Jadi minimal kalau nggak bisa beli makan untuk beli make up itu bisa dimakan kalau udah kepepet gitu. Itulah catat ya. Tapi itu joke sih. Ya jadi gini. Terkait make up atau misalkan beli, mungkin standarnya udah berubah ya. Kebutuhan primernya itu bertambah. Iya, bertambah. Jadi kebutuhan yang urgentnya itu bertambah gitu. Bahkan Tapi kan kita di sini harus menyesuaikan dengan gaji kita gitu. Gini, sebenarnya ya nggak mungkin lah orang beli make up ngebelain gak makan gitu kan. Pasti makan. Pasti aja. makan. Ada. Makan tapi Enggak, minimal kalau nggak kebeli makan, dibeliin makan. Nah, itu. Makanya aku cari cowok yang bisa ya, ngegofoodin. Itu benar. Cuma itu ya maksudnya minimal kalau nggak kebeli makan, dibeliin makan gitu. Bahkan yang orang Makanya kalau jadi ini takutnya melebar dulu. Nah, orang bakal tetap di poin yang sama, yaitu kebutuhan primer saja sudah ditingkatkan kualitasnya. Pengen rumah. Bukan kualitas, kuantitas. Enggak, kualitas. Kan sana pangan papan. Ya. Rumahnya pengen yang kayak gini. Makanannya pengen yang kayak gini. Iya, ngerti. Misalkan tadi pakaiannya mau yang kayak gini. Kita belum bicara tentang penambahan standar baru, tapi yang ada juga sudah ditingkat-tingkatan gitu kualitasnya. Aku kalau udah punya rumahnya pengen yang estetik gitu, yang ala-ala gitu, ala-ala barat, ala-ala 90-an dan lain-lain. Itu masih bicara tentang kebutuhan primer yang paling dasar gitu. Ya, itu kan sebenarnya variasi kan. Itu jatuhnya kan variasi dalam ya bullshit lah ketika kita menginginkan seadanya. Iya. Bullshit karena kan manusia itu punya kemauan gitu atas apa yang dia bayangkan gitu. Ketika bayangannya rumahnya seperti itu ya mungkin dia mengusahakan rumahnya seperti itu.
Tapi menurut saya penambahan kualitas itu nggak jadi masalah selama memang ada kapasitas orang itu untuk memenuhi kualitas tersebut. Kayak gitu. Yang menjadi masalah itu ketika kuantitas yang bertambah. Yang awalnya hanya sanang pangan papan, jadi tadi nambah. Hal itu kayak jatah coffee shopnya, yang gitu-gitu. Itu kan jadi nambah sebenarnya. Gak apa-apa lagi, sekali lagi gak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya kapasitas untuk memenuhi kuantitas tersebut gitu, yang sebanyak itu dipenuhi dengan kapasitas kalian. Tapi kan yang menjadi masalah ketika kalian nggak punya kapasitas ke situ. Sebenarnya ketika terkesannya menjadi memaksakan kayak gitu. Dan memang pada akhirnya siapa yang harus disalahkan ya memang kondisi ekonomi sosial kita yang saya sebut dibuat menyekek sebenarnya. Jadi apa yang harus dibenahi itu? Maksudnya yang bagi kita, bagi orang ente. Kalau menurut saya tetap lapangan kerja sih. Lapangan kerja. Karena gini, ketika seseorang punya lapangan kerja dan dolar dan rupiahnya itu gak boleh terlalu signifikan. Bayangkan aja lapangan kerja banyak, harga dolar tuh nggak sebesar sekarang. Otomatis kan daya beli masyarakat itu bertambah. Ketika daya beli masyarakat bertambah, pajak masuk ke negara, benar nggak sih? Karena setiap barang yang saya beli ada pajaknya. Pajaknya Semakin dikorupsi. Nggak tahu ya itu mah, nggak tahu kalau pajak itu dikorupsi atau enggak. Cuma yang pasti saya taat pajak. Tapi lihat berita untuk pajak dikorupsi banyak kan korupsi. Iya, maksudnya. Tetapi gini, ketika daya beli masyarakat bertambah, di luar ya, ketika itu memang dikorupsi ya memang nggak akan bertambah-tambah sih. Cuma di sini saya bukan KPK juga sih. Jadi ya silakan aja. Cuma ketika daya beli masyarakat bertambah, itu otomatis menguntungkan negara maupun masyarakatnya. Contoh, yang awalnya hanya beli makan, ditambah saya mampu beli makanan gacoan lah misalnya kayak gitu-gitu. Makanan ringan atau makanan berat yang variatif gitu. Variasi bukan hanya nasi. Nasi bukan hanya nasi gitu. Otomatis banyak orang yang menginisiasi untuk bisnis di situ gitu. Itu sebenarnya. Jadi ketika lapangan kerja banyak dan daya beli masyarakat bertambah, itu sebenarnya yang menjadi solusi buat negara kita. Saya yakin. Sebenarnya saya punya kebencian. Ini mah jujur saya kebencian. Terhadap suatu kultural di dalam masyarakat ketika anak dijadikan investasi. Contohnya? Oh, nih. Banyak anak banyak rezeki. Bukan. Oh, bukan. Anak laki-laki dituntut ini itu ketika dia udah kerjanya. Anak perempuan dituntut untuk nikah sama yang maksudnya teh. Anak dijadikan investasi, kasarnya gini, ya lu yang ngerusak, orang yang harus memperbaiki gitu kan. Memang pada dasarnya bisa mengubah nasib seorang orang tua itu anaknya. Tapi nggak dijadikan sebuah bahan investasi juga, maksudnya. Biarkanlah anak itu bertumbuh kembang sesuai dengan apa minatnya. Saya yakin ketika gini, di situ lapangan pekerjaan harus agar si orang tua ini memiliki lapangan kerja yang layak sebenarnya. Supaya anak itu nggak dijadiin investasi. Maksudnya gini, ketika dia tua, tabungannya udah banyak. Dia bisa ngeremehin anaknya dengan ya uang yang mana kumpulin mah receh bagi orang. Orang tabungan orang lebih banyak dari bahkan gaji mana 10 tahun aja belum bisa ngalahin tabungan orang. Mungkin itulah orang tua yang keren menurut orang. Sepakat. Berarti antara anak dan orang tua harus keren dua-duanya. Iya, maksudnya gitu. Kayak anak perempuan. Ya, orang tua bisa mengatakan emang nggak akan bisa nemuin laki-laki yang lebih baik dari babe mana kan. Saya benci ketika anak dijadikan investasi itu. Sama. Bahkan ketika saya nanti memiliki anak pun saya nggak akan menjadikan itu investasi. Karena ada yang ngomong nih ya. Orang ini tweet di Twitter kalau nggak salah, jadi orang Cina itu nggak pernah ngajarin anaknya investasi. Tapi anaknya dibeliin bisnis sendiri gitu. Papanya tetap jalanin bisnisnya, anaknya punya bisnis juga. Kebayang keluarganya jadi kaya kan akhirnya. Tapi apakah itu akan apa ya? Atau gini, si bisnisnya itu diwarisin ke anaknya, berarti anaknya kan bukan investasi.
Anaknya tuh cuma ngelanjutin doang. Nah, Karena gengsi orang tuanya tuh tinggi, bro. Ya. Gengsi orang tuanya tuh tinggi. Jadi gengsi orang tuanya tuh saking gengsinya orang tua bahkan sama anaknya disaingin pun nggak mau. Nah, maksudnya jiwa kompetitif itu yang harus ditimbulkan dalam Indonesia gitu. Nah, orang teh sempat kepikiran, orang tidak tahu ya, sedikit lah orang istilahnya orang sedikit berinteraksi dengan Cindo lah yang memiliki ruko-ruko gitu. Dan lain-lain lah, usaha-usaha. Tapi orang sempat berpikir, gimana ketika anaknya itu sebenarnya punya inovasi, pengen jadi desainer, pengen jadi seniman. Tapi karena dipaksa oleh orang tuanya untuk menjalankan bisnis keluarga dan lain-lain, sehingga ya mau gak mau gitu. Ya tetap, berarti masih ada beberapa orang yang menjadikan anak itu bukan investasi sebenarnya. Itu menurut saya itu nggak separah orang yang orang tua yang menjadikan anaknya investasi, nggak separah kayak itu. Ya. Tapi investasi tapi lebih better. Ya, lebih ya maksudnya lebih baik lah. Bisa aja dia ngelanjutin dulu bisnisnya terus bikin bisnis baru yang lebih ke arah kan itu sebenarnya terjadi kan. Jadi dia tuh ngemodal gini biasanya anak mudanya tuh dia tuh ngemodal dari bisnis bapaknya. Bikin bisnis baru yang sesuai minatnya. Bro, kadang kalau berbicara tentang hidup itu segampang itu sebenarnya. Tapi kan dalam realitanya emang susah banget gitu. Apalagi bau-bau struktural kemiskinan ini memang merambah gitu kan maksudnya. Iya, kemarin berapa bukan kali. Struktural kemiskinan struktural. Ya, orang lihat itu di Twitter itu. Terstruktur kemiskinannya itu. Jadi ketika orang, ya kita maaf ya sebut orang tidak mampu lah, kita sebut orang tidak mampu mencoba membuat suatu usaha. Gimana mau berkembang ketika ada preman, ormas minta jatah. Aduh. Wah. Jadi orang yang orang yang ingin maju nggak bisa maju. Ya karena misalnya ente lah. Karena oknum, sebutan oknumnya dikumpulinnya kan, jadi banyak. Ya, oknum itu kan sebenarnya satu orang ya. Satu orang. Ini satu ormas. Satu orang sebenarnya. Ya, sebenarnya itulah Indonesia ya gitu. Kan bahkan ada yang berbicara kalau Indonesia mau maju itu harus dipotong dulu satu generasi. Cuma saya nggak tahu generasi yang mana gitu yang harus dipotong. Dan orang paling gak suka dengan kata oknum hari ini ya. Orang paling benci ya dengan kata oknum karena banyak oknum. Tapi untuk memajukan produk lokal kita pakai lokal lah. Terkait si oknum-oknum ini sebenarnya, ya itulah menurut saya struktural kemiskinan. Ketika seorang harus itu kan sebenarnya dari sang oknum itu adalah mata pencahariannya. Berikan pekerjaan yang layak. Tapi ketika memang gak mau, ya kan ini ada pekerjaan yang lain selain dari malak. Seminimal mungkin yang hal tersebut bisa dikendalikan. Gak semasif hari ini. Sebenarnya memang kita pikir di Amerika nggak ada yang kayak gitu, premanisme dan lain-lain ada tetap. Cuma nggak semasif hari ini. Ya. Saya ngaroko GHC. Ya kan maksudnya untuk mendapatkan rezeki itu jalan-jalan seperti itu ditempuh kan. Ya mungkin kalau di luar negeri lebih elite itu mafia sebenarnya. Ya. Kalau di luar negeri. Sekarang preman lokal. Ya, kalau di Indonesia lokal. Kayak gitu. Jadi orang teh kudu kumaha barudak teh kudu kumaha barudak ngorak teh melihat tadi itu ada terlantur dengan banyaknya standar. Ya kalau selain daripada kan tanggung jawab lapangan pekerja itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Tapi dari sudut pandang kemampuan atau pengendalian internal anak muda itu sendiri yang biasa dikendalikan itu apa gitu. Mempersiapkan diri untuk hal-hal random yang akan kalian saksikan. Kan namanya juga random gitu. Tidak bisa ditebak kan? Ya. Tapi kalian harus sudah siap dengan kerandoman itu. Jadi expect the unexpected gitu. Jadi kalian tuh menduga apa yang tidak akan terduga gitu. Kelihatannya seperti utopis ya, susah gitu. Tapi ketika kalian menemukan flow-nya itu bisa sebenarnya. Karena kita itu berpikir gitu atau radikal. Jadi ketika ada suatu fenomena, ketika kita berpikir akarnya, semua akar itu pasti memiliki kemungkinan bisa terjadi.
salah satu contohnya apa ya? Ketika saya melihat fenomena A lucu, telusuri ke akarnya, oh ternyata gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Terkadang hal tersebut itu bisa bikin kita ketawa sebenarnya, menghibur. Hal-hal random atau stigma-stigma baru gitu. Karena pada dasarnya hal abstrak itu kan lucu. Itu kan yang sebenarnya digunakan oleh para komedian. Membuat distraksi dalam pikiran. Karena ketika itu ditelusuri lebih lanjut, memang kemungkinan terjadinya ada. Itu sebenarnya mungkin yang dilakukan oleh para komedian. Mendistraksi pikiran. Nah, pikiran kini ini akan didistraksi terus-menerus dengan selama adanya sosial media. Tetapi ya pilihlah standar yang menguntungkan diri kalian. Ketika standar tersebut dirasa dirugikan, ya sebenarnya nggak salah juga untuk nggak ngikutin standar dan stil kontemporer gitu, teman-teman. Jadi di sisi lain, contoh bro, jika dia ngon sih ngaran teh didongengan gitu. Jadi maksudnya sulit, di sisi lain harus kontemporer, di sisi lain harus modern gitu. Ya itulah, kontemporer itu harus dipertahankan sebenarnya, bukan diubah. Karena kan itu berbicara sama leluhur ya, bukan diubah. Tapi modernisasi ini yang harus dikembangkan. Ya berharapnya Indonesia dengan masyarakat multikultural bisa bertahan gitu dengan tingkatan globalisasi yang terus. Wah, orang sedikit pesimis terkait bagaimana budaya ini bertahan. Karena melihat apa sih? Bagi orang kebudayaan di Indonesia itu hanya sekedar nama untuk masa yang akan datang itu. Mati kalah saing. Ketika memang hari ini flow-nya begitu-begitu saja. Mati. Kayak yang tadi kita bicara tentang apa sih namanya? Budaya Korea yang mengekspansi budaya-budaya lokal dari sudut pandang cara berpakaian, bahasa, tata krama, ataupun secara makanan, bahkan diekspansi makanan gitu. Sekarang kita lihat harga peuyeum jeung harga topoki mahalan mana gitu. Ya karena gini kan, Peuyeum teh naon? nah gini, soalnya kan itu kan gini, berkaitannya itu kan sama modal, bukan modal masuknya gini. Karena hal lokal itu lebih mudah didapatkan karena belum olahan. Itu sebenarnya masalah di negara kita. Kita nggak pernah ngasih olahan ke luar negeri. Barang mentah dibelinya karena harga barang mentah itu lebih murah. Karena barang mentah itu terkesan mengandalkan hanya SDA saja. Mengandalkan alam full. Yeah. Karena kalau kita ingin memberikan barang olahan, kita harus bikin pabrik dan lain-lain. Yeah. Sedangkan luar negeri sudah mengadopsi tersebut. Jadi yang diberikan ke kita itu barang olahan. Contoh handphone, elektronik, itu barang olahan sebenarnya. Berarti kita pun harus memberikan barang olahan. Barang olahan, tetapi masalahnya anggaran untuk research dan development di Indonesia hanya 20%. Nggak tahu nanti maksudnya di kabinet gemuk ini, apakah diturunin? Dinaikin sih pasti. Naik. Saya percaya naik di kabinet. Naik ya. Sangat optimis lah kita ya naik ya. Optimis banget. Jangan terlalu pesimis lah. Kritik boleh, cuma tetap parah ya. Maksudnya optimis. orang kemarin yang si Atuy nyatanya ngedengar satu podcast yang memang banyak anggaran-anggaran yang dipotong gitu. Karena kementerian yang katanya 44 plus 10 yang dimana apa sih? Jadi kan Prabowo itu ya gini aja lah, isunya tuh ingin membuat suatu kabinet Zaken. Kabinet Zaken itu ada kabinet yang diisi oleh para ahli. Tapi di sisi lain kan kita tuh harus mensejahterakan para elitikus dari politik, para elit dari politikus, biar dapat kursi di kabinet. Makanya jadi kabinet gemuk karena disatuin semuanya kan. Ya. Itulah ketika Anda punya koalisi 12 partai. Tapi Anda harus nambah kementerian, bro. Maksudnya semakin banyak koalisi kan semakin banyak kontrak yang dibuat. Tapi pemerintahan Anda akan jangka panjang. Yang isunya katanya Prabowo pengen 10 tahun. Siapa yang bilang? Ya orang-orang Gerindra sendiri lah.
Bapak Prabowo. Banyak sih sebenarnya masalah dalam, bukan sebenarnya nggak disebut masalah ya masalah, cuma kan nggak semua masalah kita bisa selesaiin ya. Kita pilih aja masalah yang sekiranya kita bisa selesaiin. Misalkan saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, latar belakang saya ini, apa yang saya bisa ini, saya selesaikan semua isu yang ada yang bisa ke-reach kayak gitu. Dan teman-teman juga punya hal yang isu yang berbeda gitu. Jadi apapun yang kita sebutkan di sini itu hanyalah apa yang pun yang saya sebutkan itu mungkin hanyalah representasi dari pemikiran saya terhadap suatu fenomena gitu. Tidak benar. Karena yang orang tekankan ketika kita memilai pembicaraan ini kan bukan kita berbicara tentang bukan baik buruk benar salah. Adapun baik buruk benar salah itu hanya dalam sudut pandang kita sendiri. Seperti itu. Kata-kata terakhir sebelum closing statement dari A.A. Jahran gitu, selaku pemuda di Bandung, mahasiswa lah. Nggak, saya lebih senang disebut pemuda aja sih. Walaupun status saya mahasiswa ya. Ya itu sih kadang sebenarnya kadang kita yang bikin masalah buat kita sendiri gitu. Karena nggak semua standar yang ada itu harus kita kejar. Toh semua orang juga bisa hidup kok pada akhirnya. Karena pada akhirnya kan faktor intinya faktor senang pangan papan kan. Betul. Pada akhirnya itu lagi. Jadi kembalilah ke dapur masing-masing gitu. Lihat hari ini mau masak apa, itu yang kalian perjuangkan. Oke. Kutipan menarik dari salah satu aktivis guru honorer gitu, menyebutkan bahwa kita tidak perlu melihat angka dari pemerintah yang sifatnya kuantitatif untuk melihat pendidikan ini maju atau tidak. Kita cukup keluar rumah dan melihat lingkungan sekitar kita, anak-anak kecil ataupun pemuda di lingkungan sekitar kita berlakunya seperti apa, berpikirnya seperti apa. Kita tidak perlu melihat angka-angka kuantitatif dari pemerintah seakan-akan oh pendidikan hari ini maju, angkanya semakin lama semakin maju. Itu sifatnya kuantitatif. Tapi cobalah kita keluar dari pintu rumah kita, bermain dengan anak-anak kecil di lingkungan kita seperti apa. Lihat gitu. Ajak bicara, diskusi, ataupun bertanya sedikit-sedikit. Itulah representasi pendidikan yang paling mudah kita lihat. Kalau saya ngutip yang Karl Marx sebenarnya, Karl Marx pernah mengatakan, semakin banyak barang produksi yang berguna, menciptakan manusia yang tidak berguna. Dan makin sekarang tugas manusia itu semakin terkikis, teman-teman. Karena semakin banyak produk-produk yang lebih berguna daripada manusia itu sendiri. Itulah segmen diskusi liar pada malam hari ini bersama Zahran, seorang pemuda dari Bandung. Sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya di channel Catatan Palsu. Ketika kalian bertanya yang asli kemana, saya juga nggak tahu. Sampai jumpa.